Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Ilham Asidik, NPM 19106310 dari PJKR 3B. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi kurikulum pembelajaran. Pengertian evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum adalah proses untuk penerapan prosedur ilmiah untuk pengumpulan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Yang kedua, dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari beberapa kriteria: relevansi, efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas program. Tujuan evaluasi kurikulum yang pertama adalah menentukan efektivitas suatu kurikulum program pembelajaran. Yang kedua, menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat adalah menentukan masukan untuk memperbaiki program. Yang kelima adalah mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum. Yang keenam adalah menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Langkah umum evaluasi yang pertama adalah identifikasi tujuan evaluasi. Yang kedua, identifikasi karakteristik evaluan atau hasil dan nilai yang diproses. Yang ketiga adalah pengolahan data. Yang keempat adalah pengumpulan data. Yang kelima adalah pelaporan hasil. Model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kerangka adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan pemantauan untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Model evaluasi berdasarkan model evaluasi yang dikembangkan di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dibedakan menjadi 3. A. Model studi kasus. Model studi kasus atau case study adalah model utama dalam evaluasi kualitatif. Evaluasi model studi kasus memusatkan perhatian pada kegiatan pengembangan kurikulum di satu satuan pendidikan. Unit tersebut dapat berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan terdapat seorang guru atau kepala sekolah. Ratna Wulan. Dalam menggunakan model evaluasi studi kasus, tindakan pertama yang harus dilakukan evaluator adalah familiarisasi dirinya terhadap kurikulum yang dikaji. Apabila evaluator belum familiar dengan kurikulum dan satuan pendidikan yang mengembangkannya, evaluator dilarang melakukan evaluasi. Yang B, model iluminatif. Model ini berdasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial. Model ini juga memberikan perhatian yang tidak hanya di kelas, namun suatu inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Dasar konsep yang digunakan model ini adalah A. Sistem instruksi diartikan sebagai katalog, perspektus, dan laporan-laporan kependidikan yang secara khusus berisi berbagai macam rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan dengan pengaturan suatu pengajaran. B. Lingkungan belajar adalah lingkungan sosial, psikologis, dan materi ketika guru dan peserta didik berinteraksi. Kegiatan pelaksanaan model evaluasi iluminatif memiliki 3 langkah kegiatan, yaitu observasi, inquiry lanjutan, dan usaha penjelasan. C. Model CIPP. Tujuan utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan evaluan. Evaluator mengidentifikasi berbagai faktor guru, peserta didik, manajemen, fasilitas, suasana kerja, peraturan, peran komite sekolah, masyarakat, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap kurikulum. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.